Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ala niyatil qabul wa tamami kulli sunnah ma'mul wa ala kulli salihin syadzar batina wa bi niyyati anna Allah karim yaftahu alaina futuhal arifin wa yufakkihuna fi din wa yarzuquna kamalal ikhlas wal yaqin wa thumma lirwahi masyayikhina wa muallimina fi din thumma lirruhi khususan Al-Habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad wa Syekhina Ki Haji Muhammad Syafi Hazan wa Syekhina Ki Haji Muhammad Dimiyati Al-Bantani wa Syekhina Ki Haji Saifuddin Amsir wa Syekhina Ki Haji Syarifuddin Abdul-Ghani wa Syekhina Ki Haji Ahmad Bashir Nasuhi wa Syekhina Ki Haji Muhyiddin bin Kaming Sumlar Ruh Al-Habib Idris bin Salim Al-Jufri Sumlar Ruh Al-Habib Ali bin Hussein Al-Attas Sumlar Ruh Al-Habib Ali Abdurrahman Al-Habashi Wila hadrati Sumlar Ruh Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habashi Wila hadrati Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Wa alihi wa ashabil kiram Al-Fatiha Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala amri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd wa bisanadil muttasil al-imam al-muallif rahimahullah ta'ala wa ada man afa bi barakatuhu fi darin an-naqal radhiyallahu ankum. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuballighu ash-shahid min kulli ghaibah fa ruba hamil fikina man huwa afqahu minhum. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hendaklah menyampaikan yang menyaksikan dari kalian terhadap orang gaib, maka terkadang yang membawa ilmu fikih itu kepada orang yang lebih paham padanya. Jadi begini, orang yang menyaksikan ilmu keislaman itu hadir di sebuah tempat majlis ta'lim, dia hadir di tempat guru yang sedang mengajar, tetapi ada kawannya pada saat itu tidak hadir gitu. Karena tidak hadir, setelah dia pulang dari situ, dia sampaikan kepada kawannya, tadi saya dapat ilmu begini. Ternyata orang itu lebih paham yang disampaikan itu, lebih banyak kepada kita yang dapat tadi. Yang kita yang menyampaikan kurang paham apa yang disampaikan guru. Setelah kita mengutarakan begini, ternyata teman kita itu lebih paham, cerdas, bisa menelaah apa yang disampaikan oleh guru tadi di tempat sebuah majlis ta'lim begitu. Jadi itu manfaatnya kita menyampaikan ilmu tersebut kepada yang lebih cerdas dari kita. Wa rubahan fikin aflaysa bifaqihin, dan terkadang orang yang mau fikih itu bukanlah dia ahli fikih. Jadi orang yang membawa ilmu fikih itu terkadang dia bukan orang ahli fikih. Ternyata yang disampaikan kepada orang pihak kedua itu yang lebih fikih, yang lebih paham fikih. Itulah manfaatnya kita menyampaikan ilmu yang sudah kita serap dari sebuah tempat majlis ta'lim dan kita sampaikan kepada teman kita yang lebih paham. Wa qala alaihi salatu wassalamu man da'a ila hudan kan lahu min al-ajri mithlu ujuri man tabi'ahu. Bersabda Nabi alaihissalam, barang siapa yang mengajak kepada petunjuk adalah baginya dari pahala seperti pahala-pahala orang yang mengikutinya. Jadi kita ngajak orang tempat-tempat baik, kita ngajak orang tempat-tempat majlis ta'lim, kita ngajak orang ke tempat-tempat sholat berjamaah, kita ngajak orang ke tempat hari besar Islam Maulid atau Islam Miraj, kita ajak orang tersebut segala tempat-tempat kebaikan. Insya Allah kita mendapat pahala dan juga mendapatkan pahala kepada orang tadi yang kita ajak, karena dia teman kita tadi dapat pahala dan kita yang ngajak dia, akhirnya dia dapat pahala tuh yang kita ajak tuh hadir di tempat kebaikan. Jadi pahala dari dia juga teman kita dapat gitu. Kita dapat gitu ya.
La yang khusus dzalika min ujurum syai'un, tidak mengurangi pahala mereka sedikit pun. Jadi walaupun kita serahkan itu, kita maksudnya kita mendapatkan pahala dari pihak kedua itu tidak mengurangi pahalanya sedikit pun. Wa man ila dhalalatin, bersiapa yang mengajak kepada kesesatan, karena alim minal itsmi, adalah baginya dosa, misal asami man tabi'ahu, seperti dosa orang yang mengikuti perbuatannya. Jadi kita ngajak orang ke tempat-tempat maksiat, kita ngajak orang ke tempat-tempat dosa, kita ngajak orang ke tempat-tempat yang tidak baik, kita ngajak orang ke tempat sumber kemaksiatan, kita ngajak orang tempat-tempat yang mendapat kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Orang itu dapat dosa, kita ajak, kita dapat dosa, kita yang ngajak, yang diajak dapat dosa. Terus dosa yang kita ajak tadi itu kembali dosanya kepada kita. Di samping pihak kedua dapat dosa, jadi kembali dosanya kita dapat juga dari pihak kedua gitu. Karena kita sentral yang menciptakan pertama kali keburukan tersebut, sentral keburukan, pusat keburukan yang kita ciptakan, keburukan itu akan kembali dosanya kepada kita, karena kita lah pertama kali yang menciptakan keburukan itu. Sama dengan kebaikan, kalau kita menciptakan kebaikan, maka kebaikan itu akan kembali kepada kita. La yang khusus zalika min athamihim syai'an, tidak mengurangi pada dosa mereka sedikit pun, ya. Jadi pihak kedua tidak ada ukurannya, walaupun sudah disumbangkan dosanya kepada orang pihak pertama, tidak mengurangi dosanya sedikit pun. Wa qala alaihi salatu wassalamu, dan berkata Nabi alaihi salatu wassalam, man idza mata ibnu adam inqata amalu, apabila mati anak cucu Adam maka putuslah segala amalnya. Artinya amalnya itu tidak bisa sholat lagi, tidak bisa haji lagi, tidak bisa umrah, tidak bisa melakukan aktivitas kebaikan, tidak bisa sholat berjamaah, tidak bisa bersedekah, tidak bisa membantu anak yatim, janda-janda, tidak bisa membantu orang-orang susah, karena mati, is dead, wafat. Illa min salasin, kecuali yang dia dapatkan tiga. Apa? Sedekatin jariyah, sedekah yang selalu mengalir. Kita dulu di dunia pernah nyumbang masjid, dulu di dunia pernah membantu orang susah, dulu di dunia pernah kita membantu kelangsungan pemugaran sebuah musola, kita di dunia dulu pernah membangun sarana kepentingan Islam. Lantaran begitu kita membantu begitu, akhirnya sedekah itu mengalir, walaupun kita sudah berpulang ke rahmatullah, sudah ada di alam kubur kita, berada di alam kubur tersebut, pahala itu mengalir terus gitu. Selama masjid itu masih dipakai untuk ibadah gitu. Kita nyumbang orang-orang susah, insya Allah pahalanya mengalir terus gitu ya. Kita nyumbang madrasah, sekolah-sekolah Islam, pahalanya terus menerus selagi sekolah itu dipakai murid bersekolah untuk belajar, kita mengalir, kita dapatkan pahala dari mereka, ya. Aw ilmin yuntafa'u bi, atau ilmu yang manfaat, ilmu keislaman yang kita kembangkan gitu ya. Kita ajarin kepada murid kita ilmu tajwid, kita ajarin kepada guru kita Al-Quran, kita perkenalkan murid kita huruf hijaiyah dari alif sampai ya, 28 9 huruf gitu. Jadi kita ajarkan tuh. Akhirnya mereka pada pintar-pintar. Terus ilmu keislaman itu kita ajarkan kepada cucu kita, anak murid kita, dikembangkan lagi kepada generasi sesudahnya. Ya, sesudah kita kembangkan lagi kepada murid berikutnya, generasi berikutnya. Kita lihat bagaimana Imam Syafi'i itu mengembangkan ilmu fikihnya, dikembangkan generasi. Sama dengan kita ajarkan ilmu kepada murid kita, dikembangkan kepada murid kita, mengembangkan ilmu tersebut, ilmu itu pahalanya kembali kepada kita, walaupun kita sudah berpulang ke rahmatullah. Kita lihat Imam Syafi'i, ya.
Imam Syafi'i mengembangkan ilmu fikihnya, dikembangkan, dicetak kitabnya, dan dikembangkan mazhab ulama belakang. Ada Imam Nawawi, ada Imam Rafi, ada Imam Ibnu Hajar Haytami, ada Imam Ramli, ada Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Mereka pengembang mazhab Syafi'i. Akhirnya Imam Syafi'i mendapatkan pahala disebab dikembangkan ilmu fikihnya di dunia Islam, dibaca kitab beliau di dunia Islam kaum muslimin, maka pahalanya itu mengalir terus di alam kubur mereka. Jadi ulama-ulama dulu itu pahalanya lebih banyak daripada ulama yang lahirnya belakangan, karena mereka lebih dulu hidup di dunia dan dibaca karangan mereka, ilmu mereka dikembangkan, maka pahalanya lebih banyak karena duluan hidup, pahalanya lebih banyak. Begitu juga kita baca kitab mereka, pahalanya kembali kepada mereka. Kita amalkan kita mereka, kita amalkan, pahala kita mendapat pahala, dia juga, mereka itu juga dapat pahala. Kita amalkan lagi ilmu tersebut, kita kembangkan kepada murid kita. Itu sama dengan sedekah tadi, kita sedekah, akhirnya kita dapat pahala walaupun kita sudah berpulang ke rahmatullah. Saya balik sedikit. Sedekah itu adalah kita mendapatkan sebuah kenyamanan di alam kubur. Kubur itu kita kenal kalau kita datang ke tempat pemakaman ya. Kasat mata kita lihat tuh. Kuburan itu tuh gelap, pengap, sempit, panas dan mencekam, menyeramkan tuh kuburan. Sempit, gak ada orang, gak ada teman kita dalam kuburan. Istri kita yang cantik gak mau ikut kita sama-sama dalam kuburan walaupun kita orang kaya gitu. Gitu. Terus karena kita pernah sedekah di dunia, jadi nanti kuburan itu yang begitu pengap panas, ada AC, ada alat pendingin lah gitu, alat pendingin. Jadi alat pendingin itu akhirnya kita panas begitu tuh, jadi alam kubur kita jadi dingin. Terus diceritakan di dalam kitab Mirqa Usud syarah dari pada kitab Selabut Taufik Syekh Nawawi Al-Bantani, ulama kita di Indonesia yang wafat di Mekah, kuburannya di Ma'la. Itu nanti Allah membuatkan sebuah terowongan dari neraka. Saya ulangi. Membuat sebuah terowongan dari surga sampai ke alam kubur kita. Jadi ada aroma yang enak, ada harum yang enak, ada aroma yang sedap sampai ke alam kubur kita. Jadi tembus tuh dari alam surga ke alam kubur kita, seolah-olah begitu. Jadi kita mencium merasakan aroma yang sedap di alam kubur kita karena sebab sedekah kita dulu di alam dunia, gitu ya. Makanya kalau ada uang jangan pelit, biar sedekah gitu ya. Uang kita kalau kita meninggal, ada cucu kita berebut, belum tentu uang itu dimanfaatkan ke tempat-tempat yang lain gitu ya. Jadi sedekah itu uang kita yang kita miliki bukan rezeki namanya. Yang rezeki itu kita yang kita nikmati. Kita ada uang dibeli makanan nasi padang, kita makan, itu namanya rezeki. Tapi kalau ada uang di kantong kita sedekah kepada orang lain, itu bukan milik, bukan rezeki namanya, itu milik. Tapi usahakan miliknya itu yang bermanfaat, kita salurkan tempat-tempat yang baik gitu. Iya, gitu. Makanya begitu. Kita nih ada uang nih sedekah kepada masjid. Membangun masjid itu namanya bukan rezeki, milik. Tapi tempat kita sedekah tempat yang manfaat gitu. Jangan bikin beli itu. Jangan sumbang jaipongan tuh. Jangan sumbang organ tunggal. Ya. Baru-baru ini saya cerita sedikit ya. Saya beli parfum gitu. Ada anak muda, ada yang jaga perempuan tuh. Bajunya ngablak gitu, ngablak. Udah orang Betawi pasti tahu itu ngablak. Belakang gitu. Masih muda, BG. Malam-malam nih habis hujan bisa ke situ beli parfum, minyak wangi. Yang satu botol isinya 10.000. Karena nggak ada orang, saya tanya aja, Neng, ini nggak masuk angin nih, pakai baju begini, bajunya ngablak. Enggak Pak. Atau begini Neng, waktu beli bajunya ini uangnya kurang ya, akhirnya nggak sanggup beli segini, akhirnya bajunya ada yang kepotong bahannya, akhirnya ngablak begini. Bisa aja kerja Bapak. Nggak selesai dari bercanda, saya bercanda.
Jadi gitu, kita belikan yang manfaat, jangan bikin maksiat gitu, uangnya manfaat. Nanti ditanya tuh, ditanya oleh Allah uangnya kemana. Wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu, dari hartanya dari mana dia usahakan dan kemana dia salurkan. Surat Al-Takasur tuh yawma izin alhaqumut takatsur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamuna thumma kalla sawfa ta'lam kalla law ta'lamuna 'ilmal yaqin la tarawunna al-jahim thumma la tarawunnaha 'ainal yaqin thumma la tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Kemudian kau nanti akan ditanya segala nikmat yang pernah kau cicipi di dunia. Uangnya dibawa kemana aja gitu. Makanya ya, kalau gonta-ganti mobil mendingan harga mobil sumbang orang susah gitu, beli bangun masjid gitu, beli manfaat gitu. Kita meninggal uang itu berebut anak cucu kita, belum tentu dimanfaatkan tempat yang lain, tempat-tempat yang maksudnya uang itu harta kita belum tentu disalurkan tempat-tempat yang baik. Udah, terus awaladin soleh yad'ulahu, atau anak soleh yang sedang yang mendoakan kepada orang tuanya. Jadi kita berdoa, ini doanya umum nih ya, Rabbana ighfir, dalilnya begini, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina sabaquna bil iman, ya Allah ampuni aku dan ampuni orang-orang Rabbana ighfir lana, dan ampuni orang saudara-saudara kami yang mendahului kami dengan iman. Jadi yang sudah wafat, ampuni kami dan saudara-saudara kami yang mendahului kami yang dengan iman. Itu doa begitu. Jadi kita doakan orang soleh, berdoa insya Allah sampai kepada orang tuanya, padanya anak soleh. Kita kaum muslimin berdoa, ada tahlil macam-macam kan itu doa. Jangan nggak bilang nggak sampai. Imam Syafi'i pernah berfatwa doa itu yang kita sampaikan kepada yang telah berpulang ke rahmatullah tidak sampai. Itu Imam Syafi'i itu berpendapat begitu. Beliau berpendapat begitu. Tapi setelah itu diralat oleh ulama yang lahirnya belakangan. Jadi ada pengembang ulama mazhab Syafi'i belakangan yang hidupnya belakangan, diralat tuh omong Imam Syafi'i. Memang tidak sampai. Iya benar, nggak sampai bacaan itu, nggak baca doa itu, nggak sampai doa itu kepada. Jadi tahlil kita nggak sampai kepada mayit, kata kasarnya begitu. Kalau kita baca Quran di sini nih, baca Quran di sini, makam di sini, kuburan di depan. Ada kayak harus suka baca Quran di depan makam tuh? Ya nggak sampai lah pahalanya. Bagaimana sampai? Kita baca sini, dia di sini, makamnya di situ. Jadi caranya bikin sampai itu, setelah kita baca segala macam zikir, baca Quran, tahlil dan sebagainya, baru kita berdoa, Allahumma ja'al wasil thawaba ma qara'nahu min surat Yasin wa ayatul kursi wal ikhlas wal mu'awwizataini wal mu'awwiz wa akhir surah al-baqarah wa ma halallahu min qawli la ilaha illallah wa ma sabbahna min surah al-bahayma wa sallina ala nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi hadza majhadiyatan min nawasilah wa rahmatan mimma wa fadlika nazilah. Itu kita sampai itu yang kita baca, insya Allah sampailah insya Allah sampai gitu. Makanya tidak sampai kalau kita tidak berdoa, bacaan ya Allah sampaikan pahalanya ini kepada fulan, ya Allah bacaan ini sampaikan kepada orang tuaku, ya Allah bacaan ini sampaikan kepada arwah yang sudah mendahului kami, begitu berdoa. Jadi ada pendapat begitu. Jadi omongan Imam Syafi'i fatwa itu diralat lagi oleh ulama belakangan. Gitu ya. Waqala alaihi salatu wassalam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ajwadukum ba'di rajulun ilman fanasharahu yub'atsu yawmal qiyamati ummatan wahdah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, paling bagus di antara kalian sesudahku, kata Rasulullah, adalah seseorang mengetahui akan ilmu kemudian dia sebarkan ilmu itu, maka dia nanti dibangkitkan pada hari kiamat satu kelompok umat yang tersendiri. Jadi nanti orang yang sudah mengembangkan ilmu Islam itu, ilmu keislaman, nanti dia di akhirat dibangkitkan oleh Allah
Subhanahu wa taala pada kelompok tersendiri gitu ya. Kelompoknya tersendiri gitu. Wa qala alaihi salatu wassalam, berkata Nabi Muhammad SAW, al khalqu kulluhum yusalluna ala muallimin nasil khaira hatta al-hitanul ma'i. Semua makhluk itu memintakan ampun kepada orang yang mengajar kepada manusia akan kebaikan sampai ikan yang ada di laut. Jadi orang yang mengajarkan ilmu keislaman, para kiai, para habaib, para asatis, para ustazat, mengajarkan ilmu keislaman tersebut kepada murid-muridnya, kepada kaum muslimin, kepada anak cucunya. Nanti malaikat itu memintakan ampun kepada guru-guru yang mengajarkan ilmu keislaman tersebut, gitu ya. Ya Allah, ampuni dosa-dosa yang orang yang sudah mengajarkan kebaikan-kebaikan kepada orang-orang yang telah menyampaikan ilmu tersebut kepada murid-muridnya, kepada kaum muslimin, kepada santrinya, kepada yang ada di suatu tempat majlis ta'lim. Kita dimintakan ampun tuh. Para guru-guru ini, para asatis, para ustazat, para kiai, para alim ulama dan sebagainya. Sampai ikan yang ada di laut. Jadi ikan di laut itu yang ada di dalam air minta ampun. Jadi ikan itu berdoa kepada Allah, ya Allah ampuni itu guru-guru. Ya Allah ampuni itu para asatis, ya Allah ampuni itu kesalahannya para kiai, ya Allah ampuni kesalahannya itu orang yang ada mengajak kebaikan gitu ya, mengajarkan ilmu keislaman. Bismillahirrahmanirrahim. Gitu. Sebab kenapa? Kenapa ikan begitu? Ada alasannya. Ikan itu kita dilarang membakar ikan itu dalam posisi hidup atau menggoreng di atas tempat penggorengan ikan itu dalam posisi hidup, dilarang dalam agama. Itu namanya nyiksa binatang. Tidak boleh kita mentang-mentang ikan lele langsung kita buang gitu ya di tempat minyak yang lagi mendidih gitu, lagi panas gitu. Jangan, itu menyiksa binatang, nggak boleh gitu. Yang larang siapa itu? Para asatis lah gitu. Dilarang, jangan bikin begitu, jangan bikin menyiksa binatang. Jadi kalau dia mau dimasak itu biar mati dulu. Itu yang larang siapa? Guru-guru agama lah ya. Para asatis, para ustazat, para kiai, para muallimin, para kiai, para habaib, itu yang melarang. Karena jasa para kiai tersebut, para ustaz itu ikan berhutang budi, berkaya-kayanya begitu, modalnya begitu. Berhutang budi, ya Allah, dengan sebab ini aku tidak dibakar hidup-hidup. Dengan sebab mulut kiai itu siat, saya tidak digoreng dalam posisi hidup. Dengan sebab inilah saya, ya Allah, itu ustaz, tidak saya digoreng dalam posisi masih hidup. Itu mulut kiai itu, gara-gara mulut kiai sehingga ikan itu tidak dibakar dalam posisi hidup, menyiksa binatang namanya. Jadi ikan itu akhirnya berdoa kepada Allah supaya orang yang mengajarkan kepada orang yang tidak memasak ikan dalam posisi hidup, ampuni segala dosanya. Begitu. Itu sebabnya begitu, ada pendapat begitu. Kita lihat tuh bagaimana tuh ikan di dalam laut, begitu banyak tuh ikannya. Luar biasa. Tiap hari orang makan ikan, tapi ikan itu tidak pernah habis di laut. Ini tiap hari orang dagang di pasar, ikan nggak pernah habis. Gak ada cerita tuh, pernah layang gak ada ikannya kosong di laut, gak ada cerita begitu. Selalu ada tiap hari. Berapa banyak tuh ikan tuh, minta ampun kepada guru-guru agama. Ini yang ngajarin guru agama, lantaran dia saya tidak dibakar hidup-hidup. Makanya gitu. Jadi berjasa itu guru agama. Akhirnya ikan itu minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala supaya orang yang mengajarkan ilmu keislaman dosanya dihapus, ya Allah ampuni kesalahannya. Kan enak tuh. Wa qala alaihi salatu wassalamu al khalqu lahum ayanullah. Bersabda Rasulullah SAW, makhluk itu semuanya adalah keluarga Allah. Wa habbu ilallahi ta'ala anfa'u li ayalihi, dan paling mereka yang dicintai oleh Allah ialah yang mereka yang paling manfaat terhadap
keluarganya. Khairun nas anfa'uhum linnas, gitu ya. Karena ada begitu tuh hadis Nabi. Sebaik-baik manusia yang bermanfaat terhadap sesama manusia, gitu itu manfaat manusia. Jadi kita jangan hidup, kalau bisa jangan kita hidup di masyarakat itu, kata ilmu kitabnya itu ujuduhu ka'adamihi, adanya sama dengan tidak adanya, kita dianggap tidak ada gitu. Kalau kita datang di suatu tempat, kita nggak ditanyain. Kalau kita tidak hadir di tempat itu, kita juga nggak ditanyain. Jadi biasa-biasa aja. Jadi orang biasa aja kita dianggap, kita nggak ada manusia biasa. Jadi manusia kita bermanfaat gitu ya. Kalau nggak punya ilmu, ya kalau ada duit sedekah gitu. Kalau nggak punya duit, kalau nggak punya uang, sedekah dengan tenaga gitu. Sedangkan tenaga kita, ada lagi orang bangun masjid, kita bangun tenaga. Ada orang bangun tetangga kita bangun rumah, bangun kita bangun tenaga. Kita dicari tuh, pasti kita jadi pembicaraan orang. Mana itu si A tadi bangun apa membantu saya, membantu ngaduk-ngaduk semen gitu. Dicari pasti kita. Ya bagusnya kita begitu, suka dicari orang gitu, karena kita bermanfaat di masyarakat tersebut. Jangan seperti ujuduhu keadami, adanya sama dengan tidak adanya. Gak bagus begitu ya. Anfa'ulin nas gitu. Khairun nas anfa'ulin nas. Sebaik manusia adalah dapat memberi manfaat sesama manusia. Itu berarti yang sama bermanfaat manusia. Jadi para hadirin, para pendengar yang budiman, para asatiz, para ustazat, para kiai, sedikit lagi saya akan sampaikan ini dari kitab Nashid Diniyah karangan Habib Abdullah Al-Haddad ya, Sayyidul Ratib yang terkenal kan Sayyidul Ratib ya. Wala yastati ahadun an yafakhal khalqallahi bimsidawati ila babillahi. Wala yastati ahadun, dan tidak mampu seseorang an yanfal khalqallahi, bahwa dia memberi manfaat kepada makhluk Allah bimisli da'watihim, dengan seperti mengajak mereka ila babillahi, kepada pintu Allah, bita'rifihim ma yajibu alaihim, dengan memperkenalkan mereka sesuatu yang wajib kepada Allah, minat tauhid, daripada tauhid, wa ta'ati, dan melakukan sebuah ketaatan, wa tazkirihim, dan memberi peringatan dan mengingatkan kepada mereka bi ayatihi, dengan ayat Allah, wa alaihi, dan nikmat-nikmat Allah, wa tabsyirihim bi rahmatihi, dan memberi kabar gembira kepada mereka gitu ya. Kita akan berikan kepada kabar gembira kepada kaum muslimin bahwa nanti ada hari pembalasan, dan kita juga sadarkan kepada kaum muslimin bahwa banyak sudah nikmat Allah yang kita nikmati gitu ya. Kita hidup menghirup udara yang segar, tidak pakai oksigen gitu. Jalannya santai, tidak tersengal-sengal gitu ya. Alaihi nikmat Allah gitu, kita menghirup udara, keluar angin bebas gitu ya, tidak oksigen. Kita bersyukur itu nikmat Allah ya. Banyak orang beli oksigen, alat bantu berpernapasan karena sebuah penyakit ya. Wa tahdzirihim min sakhati, dan memberi peringatan kepada mereka daripada min sakhatihi, daripada kemurkaan Allah al-waqi'i, yang terjadi bil muta'arridina lahu, yang mana mereka menentang bagi Allah, minal kafirin wal fasikin, yang mana mereka menentang kepada Allah dan pada orang kafir dan orang-orang yang fasik gitu ya. Jadi begitu, kita bersyukur kita mendapat nikmat sehat, walaupun duit nggak banyak tapi sehat gitu. Kalau kita uang banyak sakit juga nggak bagus gitu. Uang banyak tapi stroke, uang banyak tapi jalannya sepoyongan, uang banyak tapi makanan dibatasi. Iya. Kita mau makan ini, dokter bilang jangan. Kita mau makan ini, jangan makan yang asin-asin, hipertensi. Jangan makan ini, nanti gulanya naik. Nggak ada yang enak lah kalau gitu. Yang bagus kan kita bebas dari itu ya. Jadi
dulu almarhum ada seorang yang menyampaikan, jadi manusia itu yang merasakan kenikmatan hidup cuma sampai 25 tahun. 25 tahun apabila dia bekerja sampai umur 25 tahun dia berhasil dalam dunia pekerjaan, dapat ilmu uang yang meyakinkan, sampai 50 tahun dia menikmati kekayaan itu cuma 25 tahun. Sampai 50 tahun dia stop menikmati kekayaan itu. Sebab kenapa? Pada saat dia check up, dokter bilang jangan makan asin-asin karena hipertensi. Dicek lagi gulanya, jangan makan manis-manis karena sebuah gula diabetesnya. Jangan makan sayur-sayuran ada asam urat. Jangan makan daging kambing, hipertensi. Jangan makan. Waduh. Jadi apa enaknya itu begitu. Uang banyak tapi tidak bisa dinikmati. Jadi kesenangan manusia itu kata kiai tersebut, orangnya sudah wafat. Yang jadi orang senang di dunia cuma di 25 tahun. Pada saat usia 50 tahun dia stop. Pasti banyak larangan-larangan lagi yang ada dari dokter, gitu ya, katanya begitu. Jadi para kaum muslimin, pendengar yang budiman, di mana saja Anda berada, mudah-mudahan penyampaian ini Al-Fakir dapat memberi manfaat kepada kita sekalian dan kita kembangkan lagi ilmu keislaman para asatidz gitu, kembangkan yang punya duit banyak sedekah, yang punya tenaga bantu orang aduk semen di masjid dan sebagainya, insyaallah pahalanya kita dapatkan nanti akhirat kelak ya, pembalasan Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan seakhiri pembacaan kita ini dengan sebuah doa. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan ya'muru kafi mazidan. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma la mani lima a'taita wa la muti lima mana'ta wa la radha lima qadaita wa la yanfa'u dzal jaddi minka jadd. Allahumma la mudilla liman hadaita wa la hadiya liman adlalta wa la mushkila liman as'adta wa la musila liman shaqaita wa la mu'azza liman adlalta wa la mudilla liman a'azazta wa la rafi'a liman khabatta wa la khamil liman rafa'ata. Allahumma hadina lima amartana wa waffir lana ma dhabita lana min khairi dunya wal akhirah wa qawi yaqinana fima rajaitana wa ansurna ala a'daina fi zahir wal batin. Allahumma ma salaka bi khaliluka Ibrahim as-salam min an-nur wal yakin wa ma salaka bi sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam as-sirra tawfiq innaka Hamidum Majid. Allahumma barik lana fi auladina wa zurriyatina wa la tadurrahum wa wafiq li ta'atika wa rizqna birrahum. Allahumma ja'al auladana wa zurriyatana min ahli ilmi wal khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarr wa dharr innaka ala kulli syai'in qadir. Waftah alaina wa alayhi futuhal arifin birahmatika ya arhamar rahimin. Ghafir li wa liwalidina warhamhum kama rabbana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.